Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Putra Arianda dari kelas 11 TOIB, asal sekolah dari MTS Al-Fatah Cikembang. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai materi isi kandungan dari kitab Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasul bil huda wal dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwal adharul hadan. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan hingga saat ini. Salawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Al-Quran tersebut, banyak sekali kandungan-kandungan yang bermanfaat bagi umat manusia. Di antara kandungan pokok Al-Quran tersebut yang pertama adalah mengenai akidah. Akidah dapat disebut juga sebagai keimanan seorang muslim, sehingga dapat diartikan bahwa akidah merupakan kepercayaan yang harus diyakini sepenuh hati, diucapkan oleh lisan, dan diterapkan dalam amal perbuatan. Akidah ini juga erat kaitannya dengan rukun iman dalam agama Islam. Yang kedua adalah akhlak. Akhlak dapat diartikan sebagai tingkah laku atau kebiasaan yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh sebab itu, orang yang mempelajari kitab Al-Quran tentu akan memiliki akhlak yang baik serta mulia. Bukan hanya itu, orang yang mempelajari Al-Quran juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ibadah. Secara bahasa, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah. Sebagai umat muslim, tentu kita harus melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar melaksanakan sholat yang 5 waktu, tetapi kita harus melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, seperti zakat dan juga berkurban. Yang keempat adalah muamalah. Muamalah ini berarti peraturan-peraturan mengenai tata cara kita hidup di dunia, terutama mengenai tata cara kita dalam bermasyarakat atau bersosial. Yang kelima adalah hukum. Hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran adalah hukum Allah yang sangatlah adil. Sehingga umat muslim haruslah merujuk kepada Al-Quran dalam menetapkan suatu hukum. Yang keenam adalah sejarah. Sejarah yang terdapat dalam Al-Quran itu menceritakan kehidupan manusia sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, agar kita dapat mengambil pelajaran-pelajaran dari kejadian tersebut, baik itu pelajaran yang baik maupun yang buruk. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah mengenai ilmu. Di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat, baik itu dalam bidang sains, ekonomi, hingga astronomi. Bahkan ilmu-ilmu tersebut ilmu-ilmu tersebut sudah terdapat dalam Al-Quran sebelum para ilmuwan menemukannya. Sekian penjelasan mengenai isi kandungan Al-Quran dalam Al-Quran. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.